Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungannya dan senantiasa kita semua menjadi orang-orang yang sehat. Amin. Hari ini saya, Ibu Ririn, akan memberikan pembelajaran kepada kalian semua, pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kalian semua kelas 10, yaitu mengenai materi kemukjizatan Al-Quran. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Hari ini yang tidak hadir siapa? Tono? Tono tidak hadir. Kenapa Tono tidak hadir? Sakit. Oh iya, ya. Ya Allah, semoga diberikan kesembuhan untuk Tono ya, anak-anak. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian kemujizatan Al-Quran. Selanjutnya mengenai unsur-unsur kemujizatan dan aspek kemujizatan Al-Quran. Ketika saya, Ibu Ririn, jelaskan, nanti kalian simak ya. Setelah materi tersampaikan, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Anak-anak, sebelum Ibu jelaskan, kalian baca dahulu ya materinya, halaman 46 sampai halaman 52. Kalian baca dan kalian pahami, nanti Ibu akan jelaskan. Anak-anak, setelah kalian membaca materi mengenai mukjizat Al-Quran, bagaimana? Kalian sudah paham? Belum? Iya. Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian. Adakah yang tahu mengenai kemujizatan Al-Quran? Masih bingung? Baik, Ibu akan jelaskan. Melalui pengertian terlebih dahulu ya. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata ijaz. Diambil dari kata kerja ajaza ijaza yang berarti melemahkan atau yang menjadikan tidak mampu atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Pelakunya dinamakan apa tadi? Mukjaz. Iya, betul, dinamakan mukjiz sebenarnya, bukan mukjaz tapi mukjiz. Dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Ayo dibaca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadal ghurabi fa'wa riyasau ata akhi. Yang artinya, berkataku Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Di dalam istilah, mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian, kerasulan, dan keabsahan risalahnya. Dijelaskan pula loh di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khazi'in. Yang artinya, jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Tujuan Nabi dan Rasul memiliki mukjizat untuk membuktikan kebenaran kenabian kerasulannya.
sekaligus melemahkan tuduhan para penentangnya sehingga masyarakat dapat mengikuti ajaran-ajarannya, dapat mengikuti ajaran-ajaran yang menuju kebaikan, sehingga akan melemahkan para penentangnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur mukjizat. Anak-anak, ada yang tahu seperti apa unsur-unsur mukjizat? Hal peristiwa luar biasa? Iya, betul. Unsur-unsur mukjizat yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa luar biasa adalah sesuatu yang berbeda di luar jangkauan sebab akibat yang hukum-hukumnya diketahui secara umum dan tidak dapat dipelajari oleh manusia. Selanjutnya yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Hal di luar kebiasaan tidak mustahil terjadi pada diri siapapun, tetapi mukjizat hanya terjadi pada diri nabi dan rasul atas izin Allah, atas kehendak Allah. Yang ketiga, mendukung tantangan terhadap mereka yang meragukan kenabian. Tantangan yang terjadi harus bersamaan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum dan sesudahnya. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani, di mana perlu digarisbawahi di sini bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Untuk membuktikan kegagalan mereka, aspek kemukjizatan tiap-tiap nabi sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Contoh mukjizat yaitu seperti mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi yaitu Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, yang artinya kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai aspek kemukjizatan Al-Quran. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana aspek kemukjizatan Al-Quran? Aspek kemukjizatan Al-Quran tidak ada yang tahu? Baik, ibu jelaskan. Yang pertama yaitu aspek balagah atau keindahan bahasa Al-Quran, seperti susunan kata dan kalimat Al-Quran. Susunan kata seperti ini dapat dilihat melalui nada dan lenggamnya yang unik, ya. Lalu singkat dan padat yang terdapat di dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Selanjutnya, memuaskan akal dan jiwa. Aspek balagah lagi yaitu tentang keseimbangan redaksi. Keseimbangan redaksi di sini ada 5 sebab yang dikemukakan oleh Abdurrazzaq Naufal dalam Al-Ijaz Al-Adabi li Al-Quran Al-Karim. Dia mengemukakan bahwasanya keseimbangan redaksi itu yang pertama yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonominya. Selanjutnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Selanjutnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Lalu yang keempat ya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Dan yang terakhir yang kelima, keseimbangan khusus seperti kata iyam dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali sebanyak hari-hari dalam setahun. Aspek kemukjizatan Al-Quran selanjutnya yaitu aspek hukum syariah dalam Al-Quran. Aspek hukum syariah dalam Al-Quran di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
Selanjutnya mengenai aspek isyarat berita gaib Al-Quran. Aspek isyarat berita gaib Al-Quran ini terdapat beberapa sebab, seperti halnya yaitu keadaan kaum A'ad dan kaum Samud. Lalu cerita Asbabul Kahfi yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 4 ayat 25. Lalu tenggelamnya dan selamatnya badan Fir'aun, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai aspek isyarah ilmiah Al-Quran. Di sini ada dua, yaitu kosakata dan kandungan pesan ilmiah. Anak-anak, materi telah selesai. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menghafalkan salah satu surah yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Terserah surah apa, dan setelah itu kalian setorkan kepada saya, Ibu Ririn, ya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Di sini dapat disimpulkan ya anak-anak semua bahwasannya kemukjizatan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya, seperti halnya nabi dan rasul. Anak-anak, saran ibu tetap sama. Kalian harus tetap semangat dalam belajar, raih cita-cita kalian. Alhamdulillah, untuk tugas selanjutnya ya anak-anak seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu kalian membuat kelompok entah 3 anak atau 4 anak, lalu nanti kalian presentasi kepada ibu guru, ya, Ibu Ririn, saya. Ya, ibu tutup. Alhamdulillah, berdoa penutup ya anak-anak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.